Oke, balik lagi sama gue di sini. Nah, gue bakalan ngelanjutin series dari perkuliahan gitu. Jadi perkuliahan. Jadi playlistnya ini nanti ada di Kom University gitu ya kan. Kom Universitas atau University nggak tahu deh. Lihat aja, itu ada nanti daftar playlistnya. Pokoknya ini adalah materi matematika yang ada di universitas gitu ya kan, bertingkat lanjut gitu. Nah sekarang lebih tepatnya di pasca sarjana gitu, sekalian gue belajar. Nah kali ini sesuai judul gue bakalan membahas dasar dari cara mencari tahu sebuah hubungan gitu kan, bukan hubungan antar manusia, bukan hubungan antar subjek gitu, tapi secara matematisnya gitu. Gimana gitu alurnya, kenapa sih ya sebuah data itu bisa membentuk sebuah pemodelan yang berkaitan dengan hubungan antar data itu sendiri gitu. Contoh ya, hubungan antara jumlah pelanggan dengan total pendapatan. Nah itu kan hubungannya itu udah basic secara umum. Dari SMP juga kita tahu bahwa ketika jumlah pelanggan itu semakin tinggi, maka pendapatannya juga semakin tinggi. Itu adalah pengetahuan dasar. Nah dari data-data tersebut kan itu pengetahuan dasar nih, itu membentuk sebuah distribusi. Nah distribusinya apa aja gitu. Contoh kita pakai distribusi normal yang paling sering dipakai gitu ya, distribusi normal. Nah dari distribusi normal, kenapa sih kok bisa membentuk distribusi? Kan berawal dari data tiba-tiba ke distribusi. Kenapa tuh? Karena data prediksi, data yang kita ibaratkan tadi itu adalah hubungan dari total. Gue langsung tulis Nah total pendapatan itu Y. Ini adalah jumlah pelanggan. Y itu, ini ada pemodelan, nanti pemodelan misalkan M gitu ya. Y itu adalah pendapatan ya, pendapatan. Jadi semakin tinggi X-nya, maka semakin tinggi Y-nya gitu kan. Searah gitu. Hubungan positif gitu. Oke, nah dari sini kenapa kok bisa membentuk sebuah fungsi? Nah ini saja penulisan gua ini adalah sebuah fungsi. Fungsinya seperti ini, fx sama dengan mx plus c. Misalkan begini ya, ini persamaan garis nih. Membentuk sebuah fungsi kan, untuk sebuah prediksi, untuk sebuah hubungan di sana ya kan. Hubungan ya, garis berat di mana? Di hubungan. Jadi bisa saja ini hubungannya negatif, positif dan segala macam gitu. Nah, pada kenyataannya gitu ya, model distribusi itu tidak semudah itu. Distribusi normal yang kita bicarakan itu secara umum dipakai, itu adalah distribusi yang cukup susah juga gitu ya. Nah, sebelum yang kesusah-susahan itu, kita harus tahu dulu gimana caranya kita menentukan hubungan dari sebuah fungsi yang udah ada integralnya. Ini kan tak hingga ini, gue menulis ini tak hingga, kita nggak tahu batasan X-nya, Y-nya, itu kita nggak tahu. Hanya sebuah fungsi sederhana tanpa angka di sana. Setidaknya kita tahu ada fungsi yang menjelaskan suatu hubungan gitu. Kita cek hubungannya seperti apa, kayak gitu kan. Nah, langsung saja ini ke contoh soal. Ini ada di buku ya, ada di buku Rencer. Nama bukunya Rencer, biar encer emang otaknya gitu. Jadi ada dua daerah, ada dua interval gitu. Di sini sebenarnya udah kelihatan sih hubungannya. Tapi kan kita mengecek apakah memang benar-benar ada korelasi antar variabel tersebut. Kok bisa sih gue bilang ini ada hubungannya? Ada ini. Batasan Y itu tergantung pada X. Misalkan X-nya sama dengan 1. Otomatis ini kan 1 Y, terus yang atas itu 1 plus 2. Yang 1 ini 2. Kalau X-nya 1. Kalau X-nya 2, nilainya beda lagi kayak gitu kan. Berarti bergantung pada X, nilai Y itu sendiri atau interval Y itu sendiri. Nah, yang pertama, sebelum ke hubungan, kita harus tahu step-stepnya itu seperti apa. Untuk bisa, oh ini loh
cara mencari hubungannya kita harus paham apanya dulu gitu ya kan. Yang pertama adalah luas daerah distribusi. Nah, luas daerah distribusi karena distribusi uniform. Nah, di sini udah dijelaskan karena distribusi uniform sebagai modal utama. Distribusi uniform itu adalah distribusi paling gampang di jenis-jenis distribusi khusus yang sudah kita pelajari di S1 ya. Distribusi kan ada distribusi diskrit, kontinu gitu kan. Nah, uniform ini adalah distribusi yang gampang, paling gampang. Gimana bentuk satu? Kenapa uniform? Uniform itu adalah seragam. Ya udah nilainya 1 itu. Nah, maka kita bisa mengambil rumus yang seperti ini untuk mencari luas daerahnya. Oke, paham. Jadi luas daerah kita ambil integral berdasarkan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ya, ini untuk batasan Y, ini untuk batasan Y, ini untuk batasan X. Ini kok nggak ada? Nah, gue kasih lingkar merah nih di sini. Kok nggak ada? Kan harusnya integral di sini harusnya ada angka. Gitu. Jadi memang sebenarnya harus ada angka biar kita bisa mengintegralkan atau mensubstitusikan variabel itu sendiri. Jadi kan 2, 0. Gue ambil yang seperti ini. Ya, dx. Ini nggak ada angka kan? Nah, itu adalah 1. Jadi ketika diintegralkan itu kan jadi bisa X dengan batasan 2, 0. Seperti ini kan? Itu 1. Memang tidak ditulis. Di buku pun tidak ditulis ya. Jadi ya seperti biasa. Ini berarti diintegralkan. Ini kan hasilnya nanti Y. Oke, gue pakai ungu biar nggak tumpang tindih. Y dengan batasan ya ini 1 plus 2x min x kuadrat dari 2x min x kuadrat. Nah, ini nih kan dikurangin batas bawah ya kan, batas atas dikurangin batas bawah ya. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Dan kebetulan banget hasilnya itu tidak menghasilkan adanya variabel x di sana. Jadi x-nya hilang, bukan hilang, 0. Jadi min x ini plus x terus 2x min 2x. 0 hasilnya. Kebetulan 1. Nah, ini yang gue contohkan tadi. Ini kan? Nah, masuk. Nah, ketemulah bahwa fungsi xy-nya, jadi kita butuh nilai x dan y untuk mengetahui hasil dari fungsi gitu. Nah, kebetulan hasilnya setengah, berapapun xy-nya. Paham? Berapapun xy-nya hasilnya setengah. Oke, untuk daerah tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui luas daerah, ini kan luas nih, satuan luas nih, setengah nih gitu kan. Jadi kita berlanjut ke joint density. Ya, apa tuh joint density? Fungsi yang memberitahu kepadatan probabilitas untuk dua variabel sekaligus. Nih, kita bahas nih di sini biar langsung mancep, apa tuh? Tertancap gitu ya materinya. Yang pertama ya, kepadatan probabilitas bahwa X berada di sekitar X kecil dan Y berada di sekitar Y kecil. Nah, jadi ini semacam prediksi. Nah, tadi gue udah singgung nih hal-hal hubungan ini berkaitan dengan prediksi juga gitu. Nah, untuk variabel kontinu, probabilitas tepat di satu titik sama dengan 0 dengan menggunakan daerah ini. Pokoknya kalau kontinu itu harus pakai integral. Karena apa? Karena ada batasan-batasan wilayah gitu. Sedangkan diskrit itu kan udah eksak, titik. Kalau diskrit itu berupa titik, sedangkan kalau ini diskrit, ini kontinu, itu adalah berupa interval seperti ini. Itu kontinu. Nah, di sini juga gua tulisin syarat joint density itu lebih dari 0 atau positif atau sama dengan 0. Total probabilitas harus 1 semuanya ya. Enggak hanya di joint density. Semua kasus total probabilitasnya harus 1 gitu. Jadi ya, kita coba cek ya. Karena uniform jadinya setengah untuk 0
Untuk X 0 sampai 2, untuk Y sekian ini. Nah, di sini kita coba cek nih. Apakah ini totalnya 1, total probabilitas. Ya kan? Kita cek pakai integral. Hasilnya apa? Ini udah DA. DA ini udah ada rumusan area dengan integralnya yang sudah diintegralkan. Jadi setengah kali area. Areanya berapa? 2 tadi ketemu, ya kan? Ini area. Iya, oke. Ini luas, ini areanya. Nah, ini loh areanya 2, yang setengah itu luasnya gitu ya. Jangan salah paham. Jadi kepadatan probabilitas per unit luas adalah 1/2. Ini kepotong lagi. Oke. Selanjutnya kita menghitung ekspektasi. Nah, jadi beberapa komponen ini nanti kita butuhkan nih, luas daerah, joint density, terus sekarang ekspektasi. Ekspektasi ya seperti biasa. Ini adalah definisi ekspektasi kita lakukan terhadap fungsi XY yang sudah kita temukan dengan rumusan di ekspektasi ini ditambahkan XY ya, variabel itu sendiri. Gitu, diintegralkan. Kalau di diskrete gampang ya, sifat-sifatnya gampang ekspektasi. Nah, karena kita substitusi langsung ya. Yang pertama kita integralkan terhadap Y karena cukup panjang. Kita ini dulu. Nah, kita ini dulu. Nanti kalau udah selesai baru begini, gitu ya. Terhadap Y. Seperti biasa, X di sini akan menjadi konstanta. Ya kan, menjadi konstanta biasa. Kita fokus ke Y kuadrat diintegralkan. Ini diintegralkan hasilnya ini nih. Y kuadrat per 2. Hasilnya menjadi X per 4 Y kuadrat. Kayak gitu. Masukkan batas. Nah, masukkan batas Y seperti biasa. Dan ini ada apa sih kok tiba-tiba gunakan identitas untuk mempermudah penulisan, untuk memperpendek penulisan. Nah, ini loh definisinya, pemisalan. Oke, kalau di SMA itu sebutannya pemisalan. Nah, kalau di sini gunakan identitas seperti itu. Maka kita akan peroleh nih persamaan ini nih. Yang hasil dari integral terhadap Y, integral terhadap Y gitu. Sudah kita ketemu ya ekspektasinya ini, sisanya. Nah, dari sisa ini nah kita cari integral X-nya. Benar banget. Olah dengan penuh kesabaran gitu kan, integralnya ketemu ini, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, ketemulah nilai ekspektasi ini, yaitu 7/6 ekspektasi. Oke. Selanjutnya ada komponen marginal distribution. Marginal distribution itu adalah fungsi terhadap satu variabel gitu. Jadi misalkan ada XY, kita cari masing-masing fungsinya, fx-nya dan fy-nya gitu. Berdasarkan apa? Kita coba ke fx terlebih dahulu. Berarti kalau kita ingin fx, kita mencari integral dy. Karena apa? Batasannya ini x sudah. Ya kan? Kita masuk nanti jadinya setengah y gitu. Masukkan batas atas dan batas bawahnya, ketemu setengah. Itu adalah fungsi terhadap x. Tapi yang diintegralkan adalah y. Karena apa? Substitusi batasannya nanti adalah variabel x. Nah, kayak gitu ya. Paham ya? Oke. Jadi itu adalah persamaan untuk 0 sampai 2. Ya, kayak gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Ya kan? Ketemu setengah, ini adalah marginalnya f1x-nya. Untuk batasan wilayahnya ini nih, x-nya. Nah, 0 sampai 2. Oke. Selanjutnya ekspektasi x. Setelah ketemu fungsinya untuk x itu sendiri, sekarang kita cari ekspektasinya. Nah, seperti biasa integral kan tadi integral xy karena ekspektasinya xy. Ya, ingat ya ini. Selanjutnya udah substitusi biasa, kerjakan biasa, hasilnya 1.
Oke, kita keep dulu. Selanjutnya marginal distribution untuk Y. Berarti kita mengintegralkan X, benar banget. Nah, di sini kenapa ada dua batasan wilayah ini? Karena perbatasan terhadap Y-nya itu terbagi dua fungsi berbeda. Nah, nyambung tidak? Jadi ini dipindah ruas biasa gitu, disamadengankan 0, pindah ruas sama dengan kan 0, nanti ketemu X-nya. Ini itu apa nih? Ibarat kata kalau di fungsi ini itu apa? Inverse. Ya kan, inverse fungsi, ya enggak? Nah, kita pakai apa untuk mencari akar-akarnya? Karena ini susah, pakai ini. Kalau nggak percaya cek, hasilnya akan sama, gitu ya. Karena bentuk daerahnya berubah di Y sama dengan 1. Kita lihat Y sama dengan 1 yang mana ini nih. Nah, Y sama dengan 1. Setelah itu kan batasannya adalah 0 sampai 1 tuh. Kenapa 0 sampai 1? Karena ada batasan tuh Y sama dengan 1. Jadi kita hitung batas bawahnya terlebih dahulu, bukan dihitung. Kita cari 0 sampai 1, 0 sampai 1 di sini, dan untuk batas atasnya yaitu 1 sampai 2. Seperti itu ya. Selanjutnya gitu, kita sudah menentukan batasan. Namun batasannya itu tetap ini untuk integralnya. Untuk integralnya gitu ya. Untuk integralnya itu batasannya ya tetap itu 0 sampai 2 basicnya. Untuk Y-nya 1, karena ini kan beda nih. Beda. Ini untuk yang di bawah ini ada dua fungsi. Yang di atas hanya satu fungsi, parabola. Nah, masuk. Oke, udah masuk ya di sana. Jadi yang pertama ya, dari batasan-batasan yang udah kita cari ya. Ini adalah batas apa ini tadi? Untuk batas bawah ya. Ya, ini untuk batas bawah. Yang ini untuk batas atas. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, integral biasa. Nih udah gue jabarin nih di sini nih, udah sedetail itu. Memang gue untuk belajar sih emang. Nah, kita ketemu dua fungsi integral. Nah, terus bagaimana dong kalau ketemu dua fungsi integral? Ya sudah, kan memiliki batasan masing-masing. Kita bisa membentuk F2Y-nya itu seperti ini kan definisinya. Ada 1 min akar 1 min Y, terus ada akar 2 min Y untuk Y-nya. Nah, ini yang perlu ditulis gitu kan. Kan ekspektasinya itu. Nah, ini yang bawah nih. Yang bawah ya kan. Persamaannya ya harus sesuai, bawah ini atas gitu kan. Udah sesuai tidak? Sesuai ya. Sesuai, ini sesuai. Oke, sudah sesuai ya. Jadi di sini gue tuliskan juga perhitungan integral ya. Perhitungan integral untuk integral pertama atau yang ini, yang bawah ini. Ya, sebenarnya nggak perlu, tapi nggak apa-apa untuk pemahaman gitu, untuk pengerjaan integral. Kita pakai fungsi-fungsi integral itu sendiri. Ada perkalian di sini. Jangan lupakan. Jadi gunakan sifat-sifat substitusi, pemisalan di sini ya kan, yang sudah kita pelajari sejak SMP. SMP kan udah ada materi integral ya, sependek pengetahuan gua. Nah, kayak gitu. Jadi ada pemisalan U. Jadi untuk menyederhanakan, U itu 1 min Y gitu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya untuk integral kedua sama integral kedua seperti itu. Ya kan? Kenapa batasnya berubah? Karena wilayah atau pemisalannya juga diubah, dikonversikan kayak gitu. Pada akhirnya nanti juga ditukar, balik lagi ke 1, 0. Karena negatif DU-nya dipositifkan. Ya, sama nih yang di atas juga seperti itu tadi. Ini negatif dipositifkan, maka ini dibalik nih batasannya. Gitu. Jadi batasan juga disesuaikan. Ya, aman. Kita peroleh nih. Kita peroleh berapa aja? Yang integral pertama 7/30, yang integral kedua 14/15. Tinggal diapakan, dijumlah. Karena kan di awal udah dijumlah nih. Ya kan, di ekspektasi awal udah dijumlah. Ketemu 7/6. Nah, gunanya ekspektasi dan
fungsi marginal tadi apa ujungnya? Ya ekspektasi itu sendiri. Kita hitung ini tadi ya dari pengetahuan fxy. Nah ini dari pengetahuan marginal tadi. Kita membutuhkan apa? Nilai ekspektasi. Kenapa? Karena rumusan covariance atau ini adalah hubungan. Nah sesimpel ini adalah ukuran hubungan, maka rumusnya seperti itu, tinggal kita masukkan. Hasilnya 0. Hasilnya 0. Mengejutkan ya. Ini tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Nggak ada hubungan. Namun tidak berarti independen. Siapa yang tidak independen? Y-nya. Karena apa? Bergantung pada X sesuai dengan penjelasan gue di awal tadi. Ya kan ini daerahnya udah bergantung ke X, udah otomatis berhubungan. Tapi ternyata secara fungsi atau secara penarikan kesimpulan, X itu tidak mempengaruhi Y ya secara langsung, begitu ya.